Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Maulana. Di sini saya akan membuat suatu video dari suatu mata kuliah teknologi informasi kehutanan. Yang salah satu materinya adalah remote sensing. Apa yang dimaksud dengan remote sensing? Remote sensing adalah ilmu dan seni untuk memperoleh data atau informasi dari suatu objek atau fenomena tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, adapun beberapa komponen dalam remote sensing adalah yang pertama adalah sumber energi, yang kedua interaksi energi dengan atmosfer, yang ketiga sensor sebagai alat, yang keempat sensor dan wahana, yang kelima perolehan data, dan yang keenam penggunaan data. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang terdapat dalam remote sensing. Yang pertama adalah sumber energi, sumber tenaga dalam proses penginderaan jarak jauh. Nah, perlu kita ketahui adalah remote sensing ini juga disebut dengan penginderaan jarak jauh. Nah, dari sumber energi tersebut terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan. Lalu interaksi energi dengan atmosfer. Nah, di sini adalah dalam penginderaan jarak jauh atau remote sensing. Jendela atmosfer adalah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Keadaan di atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran sumber tenaga yang mencapai ke permukaan bumi. Nah, lalu yang ketiga adalah sensor sebagai alat. Pada sensor terdapat alat untuk mendeteksi atau disebut dengan detektor, di mana detektor yang ada pada alat dipasang pada wahana seperti balon udara, pesawat, ataupun satelit. Nah, yang ketiga adalah wahana dan yang keempat adalah sensor dan wahana. Nah, di sini terbagi dua, yaitu sensor dan wahana. Sensor adalah yang berfungsi untuk mendeteksi adanya objek atau menentukan lokasinya sekaligus berperan dalam menentukan jarak alat dengan objek. Sedangkan wahana itu adalah tempat alat foto yang dipasang. Nah, sensor ini adalah alat khusus yang dipasang kepada wahana. Nah, gitu. Lalu yang kelima adalah perolehan data. Perolehan data ini adalah pada data penginderaan jarak jauh atau remote sensing diperoleh melalui dua cara, yaitu cara manual dan cara digital. Cara manual dilakukan dengan cara interpretasi secara visual. Nah, foto udara itu biasanya disebut dengan cara manual. Lalu sedangkan dengan cara digital itu gimana? Itu dilakukan dengan menggunakan komputer. Lalu yang terakhir adalah penggunaan data. Penggunaan data merupakan komponen terakhir dari remote sensing atau penginderaan jarak jauh. Adalah penggunaan data. Sesuai namanya, komponen ini mengarah pada proses penggunaan data yang diperoleh dari penggunaan alat penginderaan, yakni berupa foto. Proses penggunaan inilah yang menjadi komponen akhir dari teknologi penginderaan atau teknologi remote sensing. Proses akhir ini sangat penting karena menentukan ada atau tidak adanya manfaat yang diperoleh dari data yang didapatkan. Jika tidak digunakan, maka manfaatnya tidak ada. Dan begitu juga sebaliknya, jika digunakan, maka manfaatnya akan ada. Oke, selanjutnya data, bagaimana sistem teknologi remote sensing ini memperoleh data.
Yang pertama, perekaman objek yang dilakukan menggunakan tenaga elektromagnetik. Lalu yang kedua, tenaga pantulan dan pancaran tersebut direkam oleh alat yang disimpan oleh wahana. Lalu yang ketiga, data hasil perekaman tersebut memperoleh dua data, yaitu secara data visual dan data numerik. Oke, selanjutnya sistem tenaga. Sistem tenaga yang terjadi pada teknologi remote sensing ini, yang pertama adalah tenaga yang digunakan adalah tenaga matahari dalam bentuk tenaga elektromagnetik membentuk berbagai panjang gelombang. Lalu yang kedua adalah radiasi matahari memancar ke bumi, terhambat oleh atmosfer bumi dan dipantulkan kembali, dihamburkan dan diserap lalu diteruskan. Lalu yang ketiga adalah penginderaan jauh dapat dalam perekamannya menggunakan radiasi matahari atau sistem pasif dan tenaga buatan yang disebut pulsa atau sistem aktif. Nah, manfaat dari penginderaan jarak jauh atau remote sensing. Yang pertama adalah membantu mengetahui kondisi suatu tempat dengan benar. Lalu yang kedua adalah mengetahui semua objek di suatu tempat. Lalu yang ketiga adalah efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Lalu seterusnya mendokumentasikan perubahan suatu tempat, dan yang terakhir membantu penanganan bencana. Nah, adapun keuntungan penggunaan teknologi remote sensing. Yang pertama adalah pada penggambaran objek, daerah, dan gejala bisa relatif, lengkap, dan jelas. Lalu yang kedua adalah karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dapat memungkinkan pengenalan objeknya. Lalu yang ketiga adalah jumlah data yang dapat diambil dalam waktu sekali pengambilan data sangat banyak yang tidak dapat terjadi pada metode-metode lainnya. Lalu yang keempat adalah sebagai alat sebagai salah satu cara untuk dapat memetakan suatu daerah bencana. Dan yang terakhir adalah periode pembuatan citra termasuk sangatlah pendek. Nah, ini ada beberapa contoh penggunaan remote sensing. Ini merupakan salah satu contoh pada tahun 2004 yang terjadi, yaitu terjadi peristiwa tsunami di Aceh. Nah, ketika menggunakan remote sensing sebelum terjadinya tsunami pada 8 Desember 2004 tampak seperti ini daerahnya, dan sesudah terjadi tsunami pada tanggal 29 Desember 2004 tampak segini. Ini sangatlah detail gambarnya menggunakan remote sensing. Nah, selanjutnya adapun kelemahan menggunakan teknologi remote sensing, yang pertama adalah tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi pengendara jarak jauh. Ini disebabkan karena gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lainnya. Tidak dapat menembus benda yang padat, yang tidak transparan, dan daya tembus terhadap airnya yang terbatas. Hal yang kedua adalah akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode pendataan lapangan. Nah, ini disebabkan juga karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh antar sensor dengan benda yang diamati. Oke, sekian dari saya. Itulah penjelasan saya tentang mata kuliah Teknologi Informasi Kehutanan, yang salah satu materinya adalah remote sensing. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, share, and subscribe, guys.